Bung Rocky, kita ada waktu sekitar 7 menit lagi karena saya janji dengan Bung Rocky tepat pukul 10 dialog kita berakhir. Oke. Saya ada pertanyaan yang cukup serius, Bung Rocky. Oke. Apa sih rasanya jadi dosen Dian Sastro? Ini pertanyaan yang paling membahagiakan karena diucapkan oleh seorang ustadz. Kalau wartawan gampang. Pertanyaan saya, mengapa pertanyaan itu harus dikhususkan ditanyakan oleh Ustadz Abdul Somad? Oke, saya Dian, ya orang selalu tanya itu kenapa, apa yang spesifik pada Dian Sastro? Enggak ada yang spesifik sebetulnya. Cuman pada waktu itu Dian Sastro itu public figure, orang yang dikenal di semua stasiun TV, semua mata kamera selalu membuntuti dia. Lalu dia masuk departemen filsafat. Saya kebetulan ngajar di situ waktu dia masuk. Saya tahu perkembangan intelektualnya tuh. Waktu dia mau bikin skripsi, dia minta saya pembimbingnya. Saya bilang minta izin pada ketua departemen supaya nggak ada gosip gitu, favoritisme. Ketua departemen bilang oke, maka saya bimbing skripsi dia tuh. Selama pembimbingan ya karena dia public figure, ya udah pasti macam-macam perspektif ada. Kemudian masuk hari ujian itu. Ini saya mau terangkan supaya orang juga bisa belajar dari event semacam ini. Waktu masuk ujian, biasanya di UI, pembimbing itu memberi nilai. Nah, pembimbing biasanya memberi nilai yang bagus supaya bimbingannya lulus kan. Yang kedua, ujian itu tertutup. Hanya beberapa dosen yang ada di situ yang boleh ikut. Nah, saya merasa, oke, ini banyak isu, maka saya bilang, oke, saya mau lawan ketentuan di UI. Saya bilang, ujian akan terbuka, semua orang boleh nonton pembelaan skripsinya Dian Sastro. Bahkan pers boleh datang. Mahasiswa boleh datang, semua dosen. Itu pertama kali saya terobos aturan itu. Karena saya mau bilang harus fair. Kalau dia nggak bisa jawab, dia akan diolok-olok oleh satu kampus UI itu. Lain kalau tertutup kan bisa saling membahagiakan. Saya bilang buka aja. Benar, jadi itu dibuka. Lalu saya bilang ke Dian dan pada pimpinan Departemen Filsafat, saya bilang, saya pembimbingnya, tapi saya nggak akan kasih nilai. Jadi silahkan kalian kasih nilai. Kalau dia memang bodoh, kasih dia nilai D. Kalau dia pintar, kasih dia A. Tuh. Akhirnya, itu disepakati. Itu pertama kali pembimbing tidak kasih nilai. Supaya fair gitu. Kalau kasih nilai, siapa sih akan lulus? Karena saya nggak kasih nilai. Saya bilang pada Dian, Anda harus fight sendiri dengan argumen. Hasilnya apa? Sidang terbuka, saya tidak kasih nilai, Dian Sastro dapat A. Jadi saya bilang, kalau orangnya pintar, lihat aja kepintarannya, jangan ditambah-tambah dengan variabel keartisan, favoritisme, cantik, segala macam itu nggak ada urusan. Jadi otak hanya bernilai otak, itu poinnya tuh. Dalam politik juga harusnya begitu tuh. Gitu. Jawabannya luar biasa. Bung Rocky, ada masanya berbunga, ada masanya harum semerbak, tapi kemudian ada masanya layu dan kemudian mati. Bagaimana orang filsafat melihat kematian? Kematian itu, orang filsafat nggak bisa melihat kematian. Karena orang filsafat menganggap, ya kematian itu adalah sama misterinya dengan kehidupan. Ada filsafat Epicurus bikin poin bahwa waktu kita hidup, kita tidak mati. Waktu kita mati, kita tidak hidup. Jadi itu dua kualitas yang tidak perlu diperbandingkan sebetulnya. Agama punya point of view yang lain bahwa kematian itu adalah penundaan dari harapan sebetulnya. Harapan itu hanya bisa kita peroleh dengan melewati fase kematian itu. Jadi ada politics of hope di dalam kematian itu. Kehidupan itu ada politics of memory. Memori kita coba hentikan supaya kita punya hope. Tapi sebetulnya kalau di dalam ilmu pengetahuan yang lebih positivistik, ya menanyakan kematian itu tidak layak ditanyakan pada orang hidup gitu. Sebetulnya kan, jalan pikirannya kan. Jadi sama misalnya kalau orang bertanya,
Pak Rocky, kita mau seminar, kami panitia butuh biodata Pak Rocky. Saya bilang biodata. Biodata itu kan baru lengkap ketika orang meninggal. Kalau orangnya masih hidup, biodatanya masih bertumbuh. Jadi ngapain minta biodata ke saya yang masih bernapas? Begitu saya tulis, 1 menit saya email, biodata saya berubah. Karena saya diundang ngomong dengan Ustadz Somad. Kan saya nggak bisa tuliskan pada waktu sekarang kan, bahwa biodata saya bicara dengan seorang Ustadz rohaniawan, Yunto, public critics, yang berakal sehat. Saya nggak bisa tambahin di situ karena masih berlangsung. Kalau saya meninggal, orang akan catat bahwa saya pernah bicara soal beginian dengan Ustadz, dengan UAS, Ustadz Akal Sehat. Nah, satu poin tentang kematian supaya mahasiswa sosiologi bisa pelajari. Dulu ada seorang sosiolog udah meninggal, lupa namanya, Roslow Pound. Oke. Wartawan tanya pada dia, Pak Profesor, bila Anda meninggal, Anda ingin dikuburkan dengan cara apa dan di mana tuh? Kata si profesor, tanyakan pada jenazah saya. Karena Anda tanya kalau saya udah meninggal, nah saya masih hidup, saya nggak bisa jawab. Jadi kalau saya udah meninggal, tanya pada jenazah saya. Jadi pertanyaan tentang kehidupan nanti itu adalah pertanyaan untuk si mati. Selama orang hidup, dia hanya bisa berupaya untuk menggambarkan kenikmatan hidup nanti, kebahagiaan. Dan dalam keadaan itu, teologi dan filosofi bersahabat baik. Karena teologi berupaya untuk menggambarkan kehidupan yang pasca nanti itu. Di dalam format yang indah, segala macam. Nah, filsafat berupaya merasionalisir jalan pikiran itu. Atau mengkritik secara rasional jalan pikiran itu. Nah, di situ tema kematian menjadi tema bersama antara teologi dan filosofi.